Tes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ciao An. Ni hao. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Saya sangat bersyukur dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah Raya Abalok Taman Palem. Dari Keramat ke Cikampek. Jauh-jauh cuman makan capcay. Buat yang merayakan Imlek, saya mau ucapkan Kung Si Facai. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersuka cita ya melihat kemarin saya lihat di Facebook, lihat di Instagram ya. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya yang datang, berkumpul, berkunjung ke rumah saudaranya, ke rumah orang tuanya. Dan mereka satu sama lain gitu ya, saya lihat begitu rukunnya, begitu saya lihat kebahagiaan yang mereka sedang lakukan itu saat perayaan Imlek ya. Mungkin kita yang tidak merayakan ya bisa melihat juga ya bagaimana kerukunan yang dibangun gitu di dalam sebuah kekeluargaan. Itu sangat membuat bahagia setiap kita yang melihatnya gitu. Saya bacakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat kita hidup rukun, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera memenuhi setiap kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita di dalam doa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang berbahagia. Kami sungguh bersuka cita bahwa berkat Tuhan nyata atas kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami rasakan sukacita yang besar melimpah, damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan kami semua. Pagi ini Tuhan, saat kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan bersuka cita di dalam Kau, bersyukur atas segala perbuatan Allah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Selamat tahun baru Imlek. Kami ucapkan Kong Si Facai, Singin Kuailer, Wan Sebunyi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah
memandang wajah-Mu, bersikap di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, sungguh kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersikap di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan kami bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan kita serukan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Waktu boleh berlalu, musim boleh berganti, tetapi kasih setia Tuhan tetap abadi. Amin Bapak Ibu. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Dia, Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan.
firman-Nya meneguhkan kita di dalam Mazmur 37. Pemazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Katakan amin. Kami imani Tuhan setiap janji-Mu. Engkau bukan hanya memberkati kami, tapi Engkau memberkati sampai anak cucu kami, Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau jadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepadamu, sehingga Engkau memimpin setiap langkah hidup kami. Kami percaya bersama-Mu kami aman. Bersama-Mu dapat kami tinggal tenang Tuhan, dan percaya bahwa masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Nama saya Paul Sadewo, saya ibadah pertama dan komsel di Citra 7. Perkenalkan ada istri saya juga. Halo, nama saya Tina, kami ibadah pertama dan kami berkomsel di Citra 7. Kondisi hati saya pada waktu ikut SPK, saya jarang beribadah, merasa kehidupan rohani saya kurang baik, jarang berdoa, saat teduh, dan tidak ada komunitas. Saya mengalami kehidupan baru, di mana saya bisa ada dalam komunitas. Saya punya saudara, teman yang saling mendoakan, saling menguatkan, khususnya di waktu saya sedang sakit. Dan di dalam komunitas itu kita juga didukung oleh orang-orang terdekat ya, yang mendukung di dalam doa. Mereka merangkul kita, mereka mengunjungi kita. Kita itu merasa seperti sendiri. Kalau saya pribadi, kami merasa sendiri, tidak ada yang mendukung gitu. Tapi dari komunitas dengan komunitas yang ada di Komsel Citra 7 itu benar-benar kekeluargaannya sangat kuat, sehingga kami juga bisa menjadi kuat. Amin. Saya nggak hidup sendiri lagi, saya ada komunitas dan puji Tuhan saya disembuhkan dari sakit saya. Ya, itu adalah bonus yang Tuhan kasih di dalam pergumulan kami bersama-sama ya, dengan komunitas juga yang mendukung kami, dan Tuhan juga menjawab doa-doa kami keluarga. Saat ini dokter menyatakan bahwa suami saya disembuhkan dari penyakit kanker. Bagi saudara yang saat ini mungkin rindu untuk dijamah Tuhan, atau rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan, silakan join SPK. Ya. Karena SPK itu luar biasa. Wow, luar biasa. Siapa yang diberkati melalui kesaksian tadi? Wah, diberkati ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah menyaksikan ya kesaksian dari saudara kita yang mengalami pemulihan dari mengikuti kelas Saya Pengikut Kristus atau SPK. Nah, melalui kelas SPK nanti Bapak Ibu Saudara sekalian dapat saat mengikutinya dapat mengikuti perubahan hidup yang berkemenangan. Karena di dalam Kristus kita menjadi pribadi yang terus diperbaharui. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk mengalami pemulihan dan ingin mendaftar, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar, yaitu kepada Ibu Vina ataupun Ibu Emeliana. Adapun pendaftaran terakhir itu ditutup pada tanggal 25 Februari. Kelas perdana akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, catat baik-baik ya. Tanggal terakhir untuk mendaftar kelas SPK adalah tanggal 25 Februari ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membawa rekan-rekannya atau teman komsel untuk mengikuti kelas SPK ini. Lalu pengumuman yang kedua, Camp Pria Sejati. 1, 2, 3. Oh ya. Ketuanya ayo dong semangat. 1, 2, 3. Yes ya. Camp Pria Sejati akan diadakan kembali setelah sekian lama. Pada tanggal 4 sampai 24 Maret 2024 dengan tema To Be a Real Man, menjadi pria sejati. Camp ini terbuka bagi semua pria yang rindu untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran mengenai kepriaan berdasarkan firman Tuhan. Dan adapun pendaftaran dapat dilakukan dengan cara men-scan barcode yang tertera dengan investasi sebesar 400.000 rupiah. 400. Ya, pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Februari atau sampai kuota sudah tercapai. Jadi sama ya, kelas SPK dan Camp Pria Sejati pendaftaran terakhir tanggal 25 Februari. Katakan nama sebelahnya, tanggal terakhir 25 Februari. Ya,
Untuk info selanjutnya mengenai Camp Sejati ini dapat menghubungi nomor yang tertera yaitu Bapak Agus Anang ataupun Bapak Andri. Lalu kami dari keluarga besar Abalov Taman Palem ingin juga menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abalov Taman Palem, baik on-site maupun online. Shalom, selamat datang dalam keluarga Allah di Taman Palem ini. Kami juga mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyempatkan waktu sebentar setelah ibadah nanti. Di counter welcomer yang berada di depan ruang ibadah, ada beberapa info tentang ibadah kita yang akan kita informasikan. Kami mau sampaikan beberapa info ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya di zaman sekarang ini kita butuh ya berbagai informasi yang cepat. Oleh karena itu Abalov Taman Palem kita memiliki beberapa akun sosmed di mana di dalamnya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendapatkan informasi-informasi mengenai Abalov Taman Palem. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memfollow akun sosmed yang kami sediakan seperti YouTube, Facebook, Instagram, ataupun TikTok Abalov Taman Palem. Next, banyak hari ini ya pengumumannya ya. Ya, persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda untuk persembahan dan persepuluhannya. Dan untuk saudara sekalian yang berada di onsite juga bisa melakukan transfer atau dapat secara langsung memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disediakan. Lalu pengumuman yang terakhir ini mengenai ibadah raya senior. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berusia senior yaitu 55 tahun ke atas ataupun di bawah 55 tahun tapi sudah memiliki cucu. Ya, ibadah raya senior ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari dengan tema rekonsiliasi hati. Diadakan di Ruang Sion pada waktu pada jam 2 siang ya. Catat tanggal baik-baik, ajak opanya pada tanggal 24 Februari jam 2 siang di Ruang Sion. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita sudah tidak sabar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya yang akan disampaikan oleh Wote Papa. Papa saya nih. Bapak rohani kita semua, Bapak Gunawan Pan. Kami persilahkan. Kongsi nih. Kongsi. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, hal pertama yang ingin saya sampaikan, kongsi facai. Jadi artinya banyak sekali sebenarnya ya, greeting itu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, jadi hari ini saya dapat kehormatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema melakukan perbuatan golden rule di hari Imlek. Ya, nah saya percaya bahwa kita sebagai orang percaya jangan pernah alergi. Kepada setiap kami, urapi hambamu yang menyampaikan firman, dan biarlah firman-Nya boleh melekat di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, budaya orang Tionghoa itu sudah berlangsung kurang lebih 5.000 sampai 6.000 tahun. Ya, jadi benar-benar sangat tua. Dan hampir setiap budaya, suku itu ada perbedaan, ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, secara umum ya kita bisa memahami. Saya kasih contoh misalnya
ya orang Hakka beda sama orang Teochew, beda juga sama orang Hokkien, ya beda dengan orang Hinghua, ada adat-adat tertentu, ya. Tapi secara umum, ya budaya orang Tionghoa dipengaruhi oleh 3 filsuf yang sangat terkenal, bisa ditolong ditayangkan, ya. Yang pertama adalah Lao Tzu, ya. Lao Tzu ini mengajarkan tentang keseimbangan hidup, ya. Ajaran Lao Tzu ini yang kita kenal di adat orang Tionghoa adalah, ya, mereka mengajarkan tentang Hong Shui, keseimbangan, ya. Jadi banyak aturan sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Konghucu. Konghucu lebih banyak mengajarkan, saudaraku, tentang pentingnya berbakti dan menghormati orang tua, ya. Tapi terjadi kesalahpahaman apa yang diajarkan oleh Konghucu, yaitu menghormati orang sampai dia sudah nggak ada pun kita hormati. Caranya apa? Yaitu melakukan sembahyang kepada nenek moyang, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu Buddha. Buddha mengajarkan lebih banyak berbuat dharma, ya. Jadi berbuat banyak kebaikan, ya, terutama dalam hal memberi, ya. Saya mau jujur berkata bahwa salah satu ibadah yang ditekankan oleh ajaran Buddha adalah bahwa ketika kita dapat memberi itu adalah, ya, bagian dari ibadah, ya. Nah, karena pemikirannya adalah semakin kita banyak berbuat baik, ya, itu akan mengeliminir segala dosa dan perbuatan kita. Padahal di hadapan Tuhan tidak demikian, ya. Dosa tetap dosa, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ya, dari ketiga ajaran ini muncul, kalau di Indonesia namanya Samkawe, ya. Jadi ketiga budaya ini bercampur aduk dengan animisme, ya. Nah, adat istiadat orang Tionghoa sangat kompleks dan tercemar dan bersifat sinkretisme pun tahyul. Lebih banyak tahyulnya, saudaraku, ya. Di samping kalau kita mau meneliti lebih jauh, ada hal-hal firman Tuhan yang tersirat di dalamnya, ya, cuman tidak difahami lagi, ya. Lebih banyak hal-hal yang baunya itu sinkretisme atau penyembahan kepada berhala ataupun roh leluhur kalau ditinjau dari sisi iman Kristen, ya. Kemudian makanan juga dihubung-hubungkan, ya. Jadi hari Imlek itu nggak boleh makan apa yang boleh dimakan dan sebagainya, ya. Nah, sejarah perayaan Imlek ini sangat panjang, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sistem penanggalan lunar, saudaraku, ya, didasarkan atas pemikiran bahwa bumi ini dikelilingi oleh bulan selama 30 hari per bulan. Dan bumi mengelilingi matahari selama 12 bulan. Dan kalau kita lihat di tahun Kabisat selalu ada namanya apa? Bulan Lun, yaitu tambah 30 hari. Dan secara kalender, ya, kalau dibandingkan dengan kalender Masehi atau Gregorian, ini adalah kalender yang paling tepat, ya. Berbeda dengan kalender yang dipakai oleh saudara kita yang Muslim, ya. Kalau mereka gunakan adalah bahwa bulan mengelilingi bumi, ya. Makanya kita melihat bahwa ada waktu tertentu perayaan mereka itu maju, kadang-kadang bisa sama dengan perayaan Imlek, ya. Jadi Lebaran itu bisa hampir sama tanggalnya, ya. Nah, dalam perayaan Imlek, dalam sejarah perkembangannya ini berubah-ubah sesuai dengan pemerintahan dan siapa yang berkuasa, ya. Jadi saya nggak mau bahas dengan hal ini karena ini terlalu panjang, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, terakhir oleh Kaisar Wu, yaitu tahun 551 sebelum Masehi, ya, dijadikanlah bahwa tanggal 1 itu hari kalender lunar, tanggal 1 bulan pertama, ya, bertepatan dengan kelahiran Konghucu, ya, itu diperingati sebagai tahun pertama dari kalender lunar. Jadi kalau tahun ini adalah dihitung tahun 2024 adalah sebagai tahun 2575, ya, kalender lunar atau Kongsili yang masuk juga di tahun zodiak naga kayu, ya. Jadi untuk mengingat, saudaraku, orang Tionghoa itu percaya ada 12 sio dan ada 5 unsur, ya. Nah, saya tidak sedang bicara tentang apa Hong Shui, tidak. Cuman saudara perlu tahu aja, ya. Kalau berhadapan dengan mereka, saudara jangan alergi, ya. Kalau ditanya sio apa, ya, saudara juga jangan bilang saya sio Yesus, dia marah nanti, ya.
Ya, karena di dalam kalendernya nggak ada namanya Sio Yesus ya, ada 12 sio, tikus, kerbau, macan dan sebagainya. Ya, kemudian juga saudaraku ada 5 unsur, logam, air, kayu, api dan tanah. Ya, nah saya tidak bahas hari ini. Ya, nah sebenarnya perayaan Imlek itu adalah sebuah perayaan awal musim semi, ya, Chunyi, ya, mengikuti kalender lunar, ya, sedangkan awal tahun akhirnya ditetapkan oleh pemerintahan Tiongkok itu mengikuti kalender Gregorian, jadi tetap tanggal 1 Januari. Tetapi untuk perayaan lunar itu biasanya di bulan Januari ataupun di bulan Februari, ya, mengikuti tetap kalender lunar. Saya tidak bahas tentang unsur-unsur yang ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan juga beberapa hal, salam ataupun greeting, ya. Nah, ada banyak salam yang kita dengar, ya. Nah, ini salah satu saudara bisa baca. Xin Nian Kuai Le artinya apa? Selamat tahun baru. Tapi sebenarnya terjemahan bebasnya adalah tahun baru sudah datang, ya. Kong Si Fa Cai, semoga banyak rezeki, semoga engkau diberkati, maksudnya itu, ya. Senti Cian Kang, biarlah badanmu selalu sehat. Ya, jadi kalau ada orang yang mengucapkan itu, saudara bisa mengerti maksudnya. Kemudian Wan Si Rui, ya, semua dapat terselesaikan dengan baik. Ya, terus ada lagi Nian Nian You Riu, ya, setiap tahun selalu ada kelebihan. Ya, Yu itu adalah ikan atau terjemahan lainnya. Ya, He Chia Ping An, ya, semua keluarga dalam keadaan baik dan selamat. Ya, kalau di bahasa Keknya ada Pin On Sun Li, ya, karena saya orang Kek, ya, tapi saya nggak mau jelaskan tentang itu. Nah, kemudian bagaimana saudaraku pandangan orang di luar Kristen terhadap orang Kristen? Ya, dari dulu saudaraku ini yang menjadi masalah. Ya, tolong slide berikutnya. Salah satu alasan orang Kristen tidak sukai oleh orang-orang yang non Kristen yang menganut adat istiadat orang Tionghoa adalah karena tidak mau menghormati atau sembahyang leluhur. Ya, bagi kita itu tidak diizinkan karena kita menduakan Tuhan. Tetapi bagi mereka dianggapnya itu orang yang purhau. Artinya apa? Orang yang tidak berbakti ataupun orang yang kurang ajar. Ya, dalam ajaran aslinya saya mencoba menelusuri literatur. Ya, Konghucu itu tidak pernah mengajarkan tentang menghormati orang tua sampai dia mati. Tidak pernah, saudaraku. Ya, tapi yang diajarkan adalah berbaktilah pada orang tuamu ketika mereka hidup dan menangislah ketika mereka mati. Hanya itu aja, dia tidak pernah mengajarkan bahwa hormatilah dan sembayangilah, nggak ada, saudaraku. Ya, ini sudah masuk ke sinkretisme. Saya juga nggak tahu tahun berapa, tapi tahun 1800-an sekitar itu, saudaraku. Ya, nah hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saudaraku, kalau Bapak Ibu punya saudara pun orang tua, ya, yang belum percaya Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang percaya Tuhan, ya, saudara hormatilah dia selagi dia masih hidup. Ya, beli jeruk yang 1 bijinya 100.000. Ya, pernah dengar saudaraku? Saya juga kaget dikasih tahu Cici ini 100.000 satunya, 100.000, kayak makan emas ini ya. Nah, ya, kasih dia makan lagi hidup. Jadi jangan dikasih ketika apa? Sudah mati atau disembayangin dia nggak bisa makan. Ya, kasih dia makan samcan. Lagi hidup. Kasih dia duit, kasih dia angpau. Kapan? Selagi masih hidup. Kalau dia sudah begini udah nggak tahu apa-apa lagi, jangan lagi dikasih, nggak ada gunanya. Ya, jadi lakukanlah itu selagi dia masih hidup. Berbaktilah kepada orang tua selagi dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, saudaraku, menangislah, lepaskan kesedihan, dan ingatlah semua hal baik yang diajarkan dan praktekkan. Ya, coba colek kiri kanannya, kasih tahu tuh pesan Pak Gun tuh. Ya, nah, baik, ya. Nah, ada hal-hal yang dilarang untuk orang Kristen tidak boleh lakukan dalam perayaan Imlek. Ya, yang pertama adalah mengikuti ritual sembahyang pada roh nenek moyang. Ini memang dilarang oleh firman Tuhan. Nggak boleh dilakukan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dalam Ulangan 5 ayat 7-9 saudara baca di rumah. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya. Nah, saya mau sedikit bersaksi saudaraku, tapi bukan ini saya mau menjelekkan saya. Waktu saya injili, kemudian dia percaya Tuhan. Ya. Lalu saya bilang sama dia, ya Akhiu, kalau kita sudah jadi orang percaya Tuhan, Akhiu nggak perlu sembahyang lagi. Ya, saya mau menghormati orang tua saya. Kenapa nggak boleh? Saya nggak mau berdebat, saudara, karena saya tahu bahwa dia adalah otoritas. Ya, udah. Akhirnya apa? Saya hanya bisa berdoa bagi dia. Dan puji Tuhan, saudaraku, di tahun berikutnya saya ketemu lagi. Kyo tahun ini nggak sembahyang. Ya, dia bilang gini, iya waktu itu Akhiu imannya baru TK. Hari ini sudah naik SD, jadi Akhiu nggak sembahyang lagi. Ya. Sikap kita Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu belajar adalah gini. Jangan menentang orang yang belum percaya Tuhan dan memaksakan standar kita. Bagian kita adalah memberitahu, mendoakan dia. Ya. Dan lebih hebat lagi saudaraku ya, saudara kasih angpau. Angpau yang warna merah tebal begini. Ya. Langsung dia dengar saudara ngomong. Ya. Dan saudara bilang gini, Pak Gun ngajarin saya bangkrut. Bukan. Saya mau kasih tahu sekali lagi, tapi ini tolong lakukanlah dengan iman kita ya. Kalau kita nggak punya iman jangan. Kenapa? Nilai sebuah jiwa itu saudaraku, nilai seorang jiwa itu nggak bisa diukur dengan berapa banyak harta. Nggak bisa saudaraku. Karena nilai jiwa manusia itu ya sebanding dengan apa? Nyawa Tuhan Yesus. Sangat mahal. Ya. Jadi masih ada kesempatan buat kita saudaraku. Kalau Tuhan gerakkan Bapak Ibu untuk melakukan itu, lakukanlah dengan iman. Dan percayalah Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa yang Bapak Ibu gak pernah pikirkan. Ya, saya pernah kasih hal ini saudaraku kepada siapa? Saya tahu saya punya Akhiu cukup berada. Ya, tetapi satu kali saudaraku Tuhan menggerakkan saya untuk memberi dia angpau. Walaupun jumlahnya gak banyak saudaraku. Tapi seperti yang saya ngomong tadi, oleh pemberian angpau itu langsung dia mikir, kok ini ponakan saya masih mikirin saya. Akhirnya melalui pemberian angpau itu kemudian saya sering datang bersilaturahmi, saya bisa ngobrol, saya bisa share firman Tuhan. Ya, dan akhirnya saudaraku setelah saya bersaksi, terakhir saudaraku, ketika dia meninggal, saya juga kaget. Ternyata dia sudah percaya Tuhan. Ya, mungkin benih yang kita beri itu nggak seberapa, tapi sekali lagi ada pekerjaan Tuhan yang perlu kita lakukan melalui hidup kita, saudaraku. Nyatakan iman percaya kita dengan berbuat sesuatu buat mereka, dan itu akan membawa kesan. Dan benih iman itu ya akan terimpartasi dan Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia diselamatkan. Ya, nah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Ya. Oh sorry, masih tetap di slide yang sama. Saya mohon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kembali ke rumah ataupun bersama dengan saudara yang lain, saudara jangan ikut-ikutan main judi. Ya, jangan biarkan hatimu serakah. Ya, kenapa Tuhan melarang kita berjudi? Coba tanya kiri kanannya, kenapa Tuhan melarang kita berjudi? Karena Tuhan tidak mau kita mengingini harta orang lain atau apapun. Ya, jangan biarkan hati kita menjadi serakah dan terikat uang. Ya, biasanya apa? Sehari sebelum Imlek pulang ke rumah, ya sambil sembahyang tunggu dewa rezeki datang. Ya, wah, ya akhirnya apa? Kita main judi. Ya. Kalau di Bangka begini, yang orang Bangka ngerti dah. Ya, nah kemudian menyantap makanan bekas sembahyang. Kenapa nggak boleh? Memang firman Tuhan berkata bahwa makanan tidak membuat kita dekat kepada Tuhan, tidak membuat kita lebih suci. Ya, nah tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Kisah Rasul 15 ayat 20, supaya kita menjauhkan diri di makanan yang dicemarkan berhala, yang udah disembayangin. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus 8 sampai 12 Bapak Ibu boleh baca di rumah,
Ya, dikatakan juga makanan tidak membuat kita dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tidak membuat hidup kita lebih kudus. Ya, tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi Bapak Ibu maksudnya gini, ketika kita duduk bersama dengan saudara kita yang belum percaya Tuhan, ya, Bapak makan aja, kalau tidak diberitahu makan aja. Tapi kalau diberitahu ini bekas sembayangan lebih baik kita jangan makan. Ya, karena apa? Itu akan menjadi batu sandungan. Kok dia katanya orang percaya Tuhan, tapi kok masih makan makanan persembahan berhala. Jadi lebih baik kita tidak menyantapkan itu jadi batu sandungan dan melemahkan iman saudara kita. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, mari kita belajar saudaraku. Kemudian jangan lagi melakukan meramal nasib. Ya, lihat tongsu. Ya, ganti tongsunya dengan Alkitab. Itu benar. Ya. Nah, jangan lihat lagi tongsu, saudaraku, meramal nasib, percaya tongsu, percaya hongsui, ciamsi, saudaraku. Ya, jangan main-main dengan ciamsi. Ya, ciamsi yang itu yang apa? Yang dikocok-kocok begitu ya. Nah, kemudian kalau keluar satu, dibilang ya Pak, kalau ditulis itu, yang pertama kali keluar itu adalah jodohmu, kacau itu. Kalau yang keluar, ya, kalau yang keluar pertama adalah anjing, gawat. Ya, nah, Ulangan 18, 10-11 dikatakan, janganlah seorang pun didapati mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan. Ya, menjadi petenung, peramal. Firman Tuhan jelas sekali melarang kita bertanya kepada arwah, kepada roh peramal, atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Ya, ini adalah bagian sinkretisme. Ya, kemudian percaya buah kue tahu nggak? Ya, kalau dia buka satu, tutup satu, katanya benar, ya. Buah kue, ya, yang seusia dengan saya mungkin tahu. Yang nggak pernah ke kelenteng nggak tahu. Ya, oke, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu Saudara, ya, jangan sampai mabok, minum, ya. Jadi sekali lagi, tolong Bapak Ibu jaga ya. Walaupun tubuh kita ini nggak ada hubungannya. Tapi ingat bahwa jiwa dan roh kita akan tersiksa kalau tubuh kita sakit. Ketika orang mabok, saudaraku, dia nggak sadar, ya. Jadi jangan ikut-ikutan, ya, dituangin gitu ya. Kita minum, enak, tahu-tahu mabok, ya. Ketika mabok, saudara ngoceh, ya. Apa yang terjadi? Saudara sedang, ya, tidak menjadi saksi yang baik buat orang yang belum percaya. Berikutnya adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan, ya. Yang pertama adalah kunjungilah orang tua atau saudara di mana orang tua itu ada, atau salah satu saudara yang sudah nggak ada orang tua untuk kita kumpul bersama. Tali silaturahmi itu perlu dibangun, ya, sambil makan bersama, ya. Kemudian ada satu kebiasaan orang Chinese yaitu mencampur makanan aneka warna. Ya, Pak Wawan pernah melakukan itu ya Pak ya. Ya. Jadi ada warnanya itu warna hijau, merah, kuning, ya. Sayur-sayur dicampur jadi satu. Ya, itu ada maknanya. Ada makna yang tersembunyi di balik semua itu. Ya. Itu adalah lambang keharmonisan, lambang kesehatian. Lambang kita untuk saling menerima satu sama lain. Ya, dengan warna-warna yang demikian. Ya. Kemudian saudaraku, mari belajar juga menghormati orang tua. Ya. Hormati saudaramu, ya. Nah, ini perlu kita lakukan, ya. Jangan juga saudara bilang, wah saya nggak mau bergaul dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Enggak, bagaimanapun dia saudaramu. Dia butuh keselamatan. Ya, kita menjadi terang buat mereka. Ya, nah, oke. Kemudian melakukan rekonsiliasi bagi yang konflik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hari yang salah satu terbaik untuk rekonsiliasi, saudaraku, adalah hari Imlek. Kenapa? Karena di hari itu orang biasanya hatinya terbuka dan penuh sukacita. Kita yang konflik kalau berani datang itu dianggap sudah merendahkan hati. Kita tunduk mau datang, ya. Cuman datang doang, salam doang saudaraku, ya, itu udah rekonsiliasi. Ya, saya masih ingat saudaraku ada saudara saya yang memang konflik berat. Tapi di hari Imlek dia datang saudara. Ya, walaupun nggak salam tapi di tahun berikutnya akan menjadi lebih baik hubungan mereka. Kenapa?
Karena mereka tahu bahwa hari itu adalah hari baik. Dia tidak mau menyia-nyiakannya. Ya, lakukanlah itu dan berdoalah lebih dahulu. Mintalah Tuhan menyatakan kebaikannya. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, ya, hal-hal ini perlu kita lakukan. Ya, dan saya percaya bahwa, ya, ketika kita punya niat atau hati, ya, mau beresin hati kita karena konflik ataupun karena persoalan di masa lalu, ya, Tuhan akan menolong. Ada kasih karunia Tuhan akan dicurahkan, ya. Nah, kemudian saudaraku, kalau saudara bilang, wah orang ini merugikan saya, orang ini pokoknya sulit untuk diampuni. Di saat itulah hari yang terbaik di mana kita merilis diri kita, ya, rilis semua kejahatan orang, ya, datengin, sambangin, ya. Nah, mari saudara kita tanggalkan nilai-nilai yang menurut saya kurang membangun. Mungkin kita merasa umur saya lebih tua, secara level ininya saya lebih tua, saya perlu dihormati, saya nggak mau datang ke rumah saudara saya yang lebih muda dari saya. Ya, mari kita tanggalkan, kita belajar saudaraku, walaupun dia lebih muda kita datang, tetap datang. Bagi orang Chinese saudaraku, ada beberapa orang yang menganggap bahwa saya ini kan lebih tua, mestinya adik saya datang ke saya, bukan saya datang ke mereka. Ya, tetapi kalau kita mau melakukan itu, kita datang ke mereka, ya, itu adalah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan dan memberi contoh dan teladan buat mereka. Ya. Nah, oke. Yang berikutnya saudaraku, berbagi kasih dengan memberi angpau. Nah, ini paling menarik. Ya. Saudara, setelah kita tutup ibadah, saudara jangan pergi dulu ya. Ada beberapa saudaraku yang saya mau bagi angpau. Dan saudara juga diizinkan memberi angpau kepada siapa saja yang Tuhan gerakkan. Ya, amin. Ya. Nah, 1 Yohanes 3, 17-18, kita mau praktek. Ini adalah praktek kasih di hari Imlek. Ya, saya mau bacakan buat kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, kasih itu enggak boleh saudaraku, kita hanya bilang kita mengasihi tapi kita tidak melakukan apapun. Kasih itu harus terlihat melalui tindakan kasih. Ya, ayat 18 dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, nah kemudian saudaraku, ya mari kita juga belajar ya praktek golden rule. Yang dimaksud dengan praktek golden rule adalah apa? Apa yang saudara ingin orang lain lakukan buat saudara, saudara lakukan lebih dahulu buat orang lain itu. Ya. Jadi kalau saudara pengen saudaraku mendapatkan angpau, saudara harus menabur dulu. Ya. Tapi tidak ada hal yang tertutup bagi Tuhan, kalau saudara diem aja, kalau angpau datang ya terima aja. Tapi firman Tuhan berkata jauh lebih berbahagia memberi. Ya, almarhum teman saya Milcion bilang apa? Tangan di atas itu lebih berbahagia daripada tangan di bawah. Ya, Ana pasti masih ingat ya, nah. Ya, nah. Jadi lakukanlah dengan hati yang terbuka. Ya, ketika tidak ada orang yang mau melakukan ini, mau mempraktekkan kasih ini, ya, mari kita memulainya. Kita memberi contoh dan teladan buat orang lain. Amin. Ya, kok nggak ada aminnya? Karena nggak setuju mau keluar duit apa? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Hari Imlek adalah hari yang sangat sakral, ya, buat beberapa orang. Hari yang sakral itu adalah hari di mana pintu terbuka untuk kita mengunjungi mereka. Ya, seperti saya katakan, kalau saudara masih ingat ada saudara, sanak saudara yang masih hidup dan usianya sudah lanjut. Ini saat yang terbaik untuk saudara kunjungi dia. Kalau dia belum diselamatkan, mari gunakan uang kita untuk membangun hubungan. Itu Alkitabiah loh. Ya. Jadi saudara datang, saudara kiunghi, ya, saudara kasih dia makan, saudara kasih dia amplop, ya. Pasti hatinya terbuka. Berikutnya baru kita doakan. Ya. Berikutnya baru kita bersaksi. Dan berikutnya rajin-rajinnya kunjungin dia dan doakan dia. Supaya dia juga bisa menjadi bagian orang yang diselamatkan. Amin. Nah, satu lagi jangan pernah lupa saudaraku.
Ya, saudara juga berpikir gini, ya, mungkin saudaraku pembantu yang di rumah itu bukan orang percaya Tuhan. Ya, tapi saudara tahu nggak? Ya, kan dia nggak merayakannya, nggak apa-apa. Saudara kasih angpau coba, pasti senyumnya lebih lebar. Ya, kalau biasanya merengut gitu ya, atau yang sambil nyuci sambil ya cuciannya banyak bener. Ya, hari itu dia nggak akan ngomong gitu dah, saya percaya saudaraku. Ya, tunjukkanlah kasih itu kepada orang-orang di sekitarmu, bukan orang lain. Ya, suami yang pelit nggak pernah kasih angpau ke istrinya, ya, nanti pulang boleh kasih. Ya, tapi jangan minta ada maunya. Ya, kasih dengan tulus gitu. Nah ya, ini angpau buat kamu ya spesialis. Ini bukan uang belanja. Ini angpau buat kamu senang-senang, tapi tolong jangan beli togel. Ya, atau jangan beli narkoba, saudaraku. Ya, nah, kemudian kasihlah buat anak-anak. Saudara, ketika kita mau menabur, ya, kita perlu berdoa dulu, saudaraku. Ya, nanti kita akan berdoa supaya apa yang kita tabur itu jatuh ke ladang yang subur. Apa yang kita berikan itu ketika Tuhan memberkatinya akan membawa dampak yang besar. Amin. Ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan ya, kepada siapa angpau itu boleh diberikan. Ya. Yang pertama dari suami kepada istrinya. Yang kedua, ya, dari orang tua rohani kepada anak-anak rohani. Dari orang tua jasmani kepada anak-anak jasmaninya. Juga sebaliknya, dari anak-anak rohani atau anak-anak jasmani kepada orang tuanya atau orang tua rohaninya. Ya. Kemudian anak-anak yang sudah bekerja dan punya penghasilan. Ya, dia boleh beri, saudaraku. Ya. Nah, bagi yang belum bekerja dan belum punya penghasilan, tidak ada kewajiban untuk memberi. Tapi dia hanya berdoa, kiranya dapat angpau. Ya, nah kemudian bagi kita yang digerakkan oleh Tuhan, kepada siapa saudara mau memberi, saudara boleh ambil angpau kasih ke dia. Tapi sebelumnya tentu kita doakan dulu, supaya itu jadi benih. Ya, dalam kehidupan saya sering praktek saudaraku, ya, ketika ada orang yang memang kesulitan saudara, ya, jadi dia cerita kemudian saya pun memberi ke dia. Ya, nilainya nggak terlalu banyak, tapi saya hanya bilang gini, secara profetis saya bilang, Tuhan aku berdoa, biarlah pemberianku ini Tuhan membuka keran berkat. Pemberianku ini Tuhan mendatangkan sukacita, pemberianku ini Tuhan membuka berkat Tuhan yang terus menerus mengalir berkesinambungan. Dan Tuhan membuktikannya. Ya, ketika saya mendengar saya penuh sukacita saudaraku. Ya, nah. Saudara jangan punya pemikiran yang jahat saudaraku. Berpikirnya gini, ya ingat ya hari ini gua bantuin lu ya, besok lu bantuin gua. Itu gak bertumbuh sama sekali. Ya, saudara menanam di mana padang gurun. Ya, kalau saudara mau kasih, saudara kasih dengan sukarela. Dengan hati yang tulus. Saudara punya pemikiran bahwa berkat itu dititipin Tuhan buat saudara, saudara tinggal salurkan aja. Ya. Dan kalau saudara punya ketulusan seperti itu, maka pemberian saudara akan diterima dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Ya. Nah, kemudian kepada siapa saja yang Tuhan gerakkan untuk kita beri, saudara. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Nah, terakhir, motivasi kita dalam memberi. Ya. Pertama, janganlah memberi dengan mengharapkan balasan. Ya. Jangan juga saudara memberi dengan motivasi menanamkan budi. Ya. Mempiutangi orang yang diberi. Ya, jangan juga saudara memberi supaya saudara menjadi orang yang dikenal, murah hati. Nggak usah saudaraku. Ya, jangan ada pencitraan diri dalam hal ini. Ya, kayak caleg aja. Ya, Bapak Ibu butuh apa? Oh mau butuh ini gampang, besok dah tinggal ada. Ya, kalau dia nggak nyalek ada nggak? Enggak. Ya, sering kasih nasi bungkus gitu, mau nyalek aja. Ya, kalau nggak nyalek juga nggak kasih. Ya, jangan memberi karena gengsi, saudara. Ya, saudara merasa tidak mau direndahkan. Saudara sudah menerima, saudara juga harus memberi, saudara. Enggak. Ada waktunya kita diajar oleh Tuhan untuk punya tangan di bawah. Belajar punya kerendahan hati untuk menerima berkat yang Tuhan titipkan atau curahkan oleh orang lain. Ya, nah jangan juga saudara mau melakukan ini memberi supaya diakui sebagai orang baik.
Ya, sebagai orang kaya. Wah, dia mah kaya banget, kasih saya angpau 10 juta. Ya, bukan itu saudaraku. Ya, memberi melampaui kemampuan. Ya, cari duit pakai pinjol, habis itu kasih angpau. Saya nggak anjurin. Ya, tolong ya, saudara perhatikan ini ya. Nah, memberi dengan terpaksa. Habis saya disuruh pemimpin, Pak Gun Surya kasih. Jadi saya sambil menabur dengan air mata saya ngasihnya. Ya, sambil masak habis itu makanan sincak jadi asin. Ini bercanda aja saudaraku, ya. Oke, mari saudara, kita mau mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saudara, ya, kalau hari ini kita bisa melihat satu sama lain, itu semua adalah anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya. Saya merenung kembali tahun lalu, saudara kami yang pulang ke surga, teman baik saya yang pulang ke surga. Sekalipun saat ini saudara saya pengen beli makanan yang paling enak buat dia, kesempatannya udah gak ada. Tapi selagi masih ada kesempatan, kenapa kita tidak lakukan yang terbaik? Ya, mari saudara kita siapkan hati kita. Habis ini ya kita mau melakukan tindakan profetik, kita mau memberi bagi yang sudah menyediakan angpau. Bagi saudara yang tidak punya angpau tapi mau memberi, di depan ini ada angpau. Tuh, angkat, Pak Alfa angkatin. Siapa yang mau gitu, ada angpau tuh. Boleh diisi dan boleh dikasih. Atau saudara sudah menyiapkannya, ya. Saudara sudah siapkan dari rumah, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari saudara kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan. kita bangkit berdiri. Engkau boleh taruh tanganmu di dada sambil menyanyikan lagu ini dari hatimu. Engkau
engkau akan merasakan kebaikan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau hari ini kita dapat melihat saudara kita, kalau hari ini kita masih punya orang tua, kita masih di Komsel, bukankah semua itu kemurahan Tuhan? Bukankah Tuhan menyatakan kebaikannya melalui orang-orang di sekitar kita? Kita bersyukur saudaraku, karena Tuhan sangat baik untuk kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kebaikannya terus menerus mengalir dalam hidup kita. Kami bersyukur padamu Bapa. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sepanjang hidupku kau setia, Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau mengenyangkan kami dengan begitu banyak kebaikan. Engkau yang memelihara hidup kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah dan terus mengalir. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diberi kesehatan yang baik hingga hari ini. Kami boleh menikmati setiap langkah hidup kami bersamamu. Dan dengan penuh kesabaran Engkau menuntun kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Kami berdoa Tuhan. Urapi mata kami Tuhan. Urapi telinga kami untuk boleh mendengar suara-Mu. Urapi mata kami untuk melihat orang lain dengan cara Engkau melihat. Jamah hati kami Tuhan supaya kami punya belas kasihan seperti Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memandang orang lain seperti Engkau memandang. Ajar kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah kegelapan. Ajar kami Tuhan punya hati yang rela dibentuk. Ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh berbagi bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, Engkau taruh tangan-Mu di dada. Saya mau berdoa bagimu. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau yang tidak melihat jalan-jalan Tuhan. Kiranya minyak urapan Tuhan turun atasmu dan engkau diurapi sehingga pikiranmu terbuka. Dan Tuhan menuntun langkahmu untuk berjalan bersamanya. Dan engkau menemukan janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Dan segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan dengan hati yang terbuka. Di mana Tuhan menuntunmu, menjadikan segala sesuatu jadi baik dan berhasil. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara kami yang mengalami pergumulan. Biarlah hari ini Tuhan, pintu itu boleh terbuka. Pintu masalah itu Tuhan boleh terbuka sehingga kami boleh melaluinya, kami boleh menyelesaikannya. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan ada waktu expired time untuk kami mengalami pencobaan. Dan pencobaan itu kami boleh lalui dan kami boleh menang di dalamnya. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk hubungan yang rusak. Tuhan jamah Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang tak terbatas itu Tuhan mengalir melalui hidup kami. Sehingga kami gampang untuk mengampuni orang lain. Sehingga kami gampang Tuhan melakukan rekonsiliasi. Dan kami mau belajar daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari mendatang ini.
kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang tercurah di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, percayakah engkau berkat itu datang dari Tuhan? Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Tuhan yang adalah sumber hidup itu mencurahkan berkatnya bagimu. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Oleh anugerahnya, apapun yang kerjakan dan lakukan, Tuhan ikut campur tangan dan menjadikan semua baik dan berhasil. Diberkatilah hidupmu kemanapun kau pergi dan melangkah. Payung perlindungan dan otoritas kuasa Tuhan melindungi engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat pun berkata, amin.